Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah di rumah masing-masing, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa di dalam rumah kita pun hadirat Tuhan tetap sama. Di tengah-tengah pandemik virus corona yang memaksakan kita untuk beribadah, kita tidak bisa berkumpul lagi dengan saudara-saudara seiman untuk sementara. Tapi percayalah bahwa setelah semuanya ini berlalu, akan lebih banyak lagi saudara-saudara seiman yang akan beribadah bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah kami, menaikkan doa, pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu yang sama di gereja, di rumah maupun secara kami pribadi ya Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik, doa kami, pujian kami, sembah kami yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Sebab Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari bersama-sama nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dari awal kita katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Kami berseru, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Sebab Tuhan mau dekat. Amin Tuhan. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
melihat kemuliaan-Mu, dalam hadirat-Mu kami rasakan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini ya Tuhan, di mana tidak ada tempat bersembunyi daripada serangan-serangan virus yang begitu jahat, tidak dapat kami berlari ya Tuhan. Dimanapun orang bisa menjadi korban, tetapi di tengah-tengah semuanya ini ada hadirat yang menjadi perlindungan bagi kami, yang menjadi kekuatan. Dan kami percaya untuk saudara-saudara yang di rumah, yang sedang sakit, apapun itu, oleh biru-biru Yesus, Engkau disembuhkan dalam hadirat-Nya. Setiap kami anak-anak-Mu mendapatkan perlindungan darah Yesus. Mari saudara, angkat pujian-Mu dan sembah-Mu. Kami percaya hadirat-Mu yang memberi kekuatan, yang memberi perlindungan. Kami tidak takut akan apapun, karena kami selalu berjalan dalam hadirat-Mu Tuhan. Sembah Dia bersama-sama saudara. Kami rasakan kasih-Mu menjamah kami. Setiap kami yang di rumah, yang menyembah-Mu, kami rasakan seluruh kebaikan-Mu Tuhan. Engkau angkat segala ketakutan kami, Engkau angkat segala kekhawatiran kami. Kau ubahkan ya Tuhan air mata kami menjadi lembah yang bermata air, sehingga di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini, kami tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tetap memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari saudara yang di rumah, saya mengundang Anda untuk membuka kedua tangan saudara dan angkat bersama-sama kita puji Dia. Katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Saudara boleh angkat kedua tanganmu, berseru kepada Dia, tinggikan
Kami siap memuji-muji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengajak saudara yang di rumah tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Come on. Cahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Show
pujian yang menurut saya begitu sempurna, saudara. Hampir setiap hari, percaya, setiap hari saya nyanyikan lagu ini. Dan di tengah-tengah badai penderitaan yang kita sedang alami, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya! Karena saya percaya Indonesia dilawan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Dia bersama-sama. Saudara boleh bertepuk tangan, boleh sambil menari. Santai sedikit saudara, bersuka cita. Yuk katakan, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawan negeriku, karena seruan doa umatnya. sebab gunung-gunung Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. sebab seluruh penduduk Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. ayo bersuka cita bersama-sama saudara. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita Pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian Di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan. ayo sekali lagi bersama-sama. Amin. Katakan, Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. sekali lagi katakan, Tuhan melawat negeriku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk satu lawatan Tuhan yang begitu besar bagi bangsa kita, bahkan bagi bangsa-bangsa. Persembahkan hidupmu, persembahkan dirimu untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kita akan puji Dia. Haleluya. Oh, yeah. Kami persembahkan hidup kami bagimu, Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Betapa
hatiku, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari bersama-sama katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di rumah. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online. Saya percaya Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Ketika kita mencari wajahnya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tetaplah berada di rumah, jangan keluar kalau tidak mendesak, tidak penting sekali, jangan keluar. Karena dengan tetap tinggal di rumah, kita akan membantu pemerintah untuk mengatasi wabah ini lebih cepat. Kalau kita keluar dan kemudian tertular lagi, akan membuat keadaan ini berkelanjutan dan susah diatasi. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tema khotbah saya adalah maksud Tuhan di balik goncangan. Nah, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26. Ibrani pasal 12 ayat 26. Saya bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kemudian kita buka lagi di dalam Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ayat ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncang. Dia akan menggoncang langit dan bumi. Dan Tuhan katakan juga, waktu Dia menggoncang segala bangsa. Hari ini Bapak Ibu, apa yang terjadi di hadapan kita, saya pikir itulah yang sedang terjadi. Saya tidak pernah berjumpa goncangan seumur hidup saya, goncangan yang begitu menakutkan, goncangan yang mendunia, goncangan yang sampai membuat semua bangsa mengalami kekacauan. Ekonomi makro, ekonomi mikro, semuanya mengalami goncangan. Semua orang dipaksa untuk harus di rumah. Saudaraku, hal ini tidak pernah terjadi seumur hidup saya. Tetapi goncangan ini begitu kuat, begitu dahsyat. Saya percaya ini adalah hari-hari di mana Tuhan katakan goncangan itu sedang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari saya melihat sosial media saya menjumpai setiap hari semua orang membicarakan tentang wabah ini, membicarakan tentang COVID-19. Sebagian daripada mereka membicarakan tentang hal yang negatif, semakin ngomong semakin menakutkan, semakin menyeramkan. Tapi sebagian ada yang memberikan hal-hal yang positif. Saya berharap kita tidak ada di antara kita yang terus hidup di dalam ketakutan, terus membicarakan yang negatif, saling menakuti. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang diinginkan Tuhan daripada goncangan yang dahsyat ini? Mari kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan di dalam Ibrani tadi dikatakan goncangan itu supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Jadi Tuhan saat ini sedang melakukan penampian. Ketika Dia menggoncang, Dia sedang menampi. Sehingga yang akan tinggal adalah yang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak akan tergoncangkan. Ini adalah penampian. Nah kalau tinggal kerajaan Allah, maka yang ditampi keluar adalah kerajaan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lagi menampi sehingga yang tinggal itu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Nah apa itu kerajaan Allah Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kerajaan Allah, kingdom of God. Kingdom itu berbicara king dan domain.
Kerajaan itu adalah terdiri dari king, terdiri dari raja, dan kemudian ada namanya domain, wilayah kekuasaan. Nah, jadi kerajaan Allah ini berbicara ada satu wilayah kekuasaan yang rajanya adalah Allah itu sendiri. Dan di mana ada domainnya, wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan itu adalah tempat di mana hukum daripada kerajaan tersebut berlaku. Contoh seperti waktu Hong Kong di bawah pemerintahan Inggris sampai tahun 1997. Saudaraku, walaupun Inggris tidak ada berada di sana, tetapi karena hukum Inggris berlaku di Hong Kong, maka Inggris itu adalah Hong Kong itu adalah Inggris. Hong Kong itu di bawah Inggris dan Inggris ada di situ, saudaraku. Demikian juga ketika hukum berlaku di tempat itu, maka kerajaan itu berlaku di tempat itu, saudaraku. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang mencari di mana hukum kerajaan Allah itu sedang berlaku di sana. Disitulah wilayah kekerajaan Allah itu. Disitulah tempatnya kerajaan Allah itu hadir. Di mana hukumnya berada, di situ kerajaannya hadir, saudaraku. Nah, Tuhan sedang mencari orang-orang, anak-anaknya di mana mereka hidup dengan hukum kerajaan Allah. Ketika engkau hidup dengan hukum kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu sudah hadir di dalam kehidupanmu. Engkau sedang berada di dalam kerajaan Allah tersebut. Nah, ketika engkau ada di dalam kerajaan Allah tersebut, maka engkau adalah bagian yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa anak-anak Tuhan untuk pindah dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah. Dari sistem dunia kepada sistem kerajaan Allah. Dari hukum dunia kepada hukum kerajaan Allah. Ketika engkau yang sudah mendarah daging, kita sudah mendarah daging, hidup di dalam hukum dunia, maka apakah yang terjadi? Saat ini Tuhan sedang menggoncang. Kita lihat setiap apapun yang dibanggakan oleh dunia, hari ini tidak berlaku sama sekali. Kita bangga dengan bisnis yang hebat barangkali, tetapi kemudian hari ini tiba-tiba bisnis kita shutdown. Tiba-tiba semua bisnis menjadi lumpuh. Apa yang kita banggakan menjadi lumpuh. Koneksi kita tiba-tiba menjadi lumpuh. Teknologi kita kadang-kadang tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena hari-hari ini hanya melalui satu virus yang tidak kelihatan oleh mata kita. Tiba-tiba semua sistem dunia ini bisa lumpuh. Kita yang biasa ngumpul tiba-tiba nggak bisa lagi. Bisnis biasa tiba-tiba semua mall sepi, semua orang di rumah. Dan semua keadaan tidak berjalan sama sekali. Nah, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa sistem yang ada di dunia ini bisa lumpuh. Ketika Tuhan menggoncang dunia ini, ketika dia menggoncang bangsa-bangsa, maka yang terjadi segala sisi, segala area dalam kehidupan kita itu bisa lumpuh, bisa tidak berfungsi sama sekali. Tetapi yang akan tinggal adalah kerajaan Allah. Tuhan hendak menunjukkan kepada kita bahwa ada sistem kerajaan Allah yang menjamin kehidupan kita, sehingga hidup kita akan tetap terpelihara dengan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum kerajaan Allah itu berbeda sekali dengan hukum dunia. Kalau di dunia, kalau kita ingin naik posisi, biasanya kita perlu injek-injek bawahan, kita sikut kiri kanan, dan kemudian kita jilat atasan. Itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia. Tetapi hukum kerajaan Allah tidak mengajarkan demikian. Tuhan katakan kalau engkau mau naik di posisi tinggi, engkau perlu menjadi hamba, engkau perlu melayani. Kalau engkau ingin menjadi kaya, hukum dunia mengajarkan kepada kita hemat pangkal kaya. Orang-orang dunia menggunakan sistem yang curang, mereka dagang dengan cara yang curang, mereka menipu, mereka menggunakan jimat-jimat, mereka menggunakan segala cara untuk mereka bisa menjadi kaya. Hukum kerajaan Allah mengajarkan bahwa untuk kau diberkati, kau perlu memberi, beri maka kau akan diberi. Saudaraku, hukumnya sangat terbalik dengan dunia. Dan Tuhan mau kita hari ini memperhatikan hukum kerajaan Allah. Tuhan mau engkau hidup di dalam kerajaan Allah supaya engkau tidak tergoncangkan. Kalau di luar sana hukum dunia mengajarkan kepada kita untuk
Apapun yang bisa lakukan, kita lakukan apapun, walaupun cara-caranya tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka nggak penting. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Saudaraku, hari ini engkau di luar sana, kalau engkau kurang ajar kepada orang tuamu, paling engkau dicela. Tetapi ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, engkau kurang ajar di hadapan orang tuamu, engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Hari ini mari kita mau mengerti melalui goncangan ini, Tuhan mau anak-anaknya sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan Allah. Hari ini berapa banyak anak-anak Tuhan setiap minggu pergi ke gereja, tetapi engkau tidak hidup di dalam kerajaan Allah. Engkau hidup dengan nilai-nilai dunia. Engkau hidup dengan cara-cara dunia. Engkau menjalani hidupmu seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan menjalani hidupnya di dunia ini. Saudaraku, Tuhan mau, mari di dalam masa ini, masa kita berdiam diri di rumah, kita mau memperbaiki hidup kita. Kita mau lebih banyak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dunia mengajarkan kepada kita untuk kita mencari semua kebutuhan kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat ke-31, Tuhan katakan, jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tetapi Bapamu di sorga tahu akan kebutuhanmu itu. Bapa kita tahu akan kebutuhan kita tentang makan, minum, pakai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan pusing tentang kehidupanmu. Tetapi engkau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau mencari kebutuhanmu, makan, minum, pakai, kau seperti bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dan mereka fokus hidupnya adalah di situ. Tetapi Tuhan mau engkau mengerti bahwa di dalam kerajaan Allah Tuhan sudah menyiapkan satu kehidupan yang terbaik yang akan diberikan kepadamu. Tuhan memberikan satu kehidupan yang Dia jamin sendiri melalui kasih karunia-Nya, bukan melalui kekuatanmu, bukan melalui kehebatanmu. Tuhan mau memberikan kehidupan yang terbaik. Tetapi kehidupan yang terbaik ini haruslah hanya dapat diperoleh dengan engkau hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika engkau hidup dengan nilai kerajaan Allah, ketika engkau berdagang dengan cara yang benar, ketika engkau berhubungan dengan sesama manusia dengan cara yang benar, ketika engkau berhadapan Tuhan dengan cara yang benar, ketika engkau menganut nilai-nilai kerajaan Allah, maka engkau akan membuat Tuhan memelihara hidupmu dengan caranya yang ajaib. Tuhan telah menyiapkan hidup yang terbaik yang Dia berikan kepadamu, yang akan kau terima ketika engkau hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini biarlah kita betul-betul mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya mau ngajak kita buka di dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat ke-3. Ulangan pasal 8 ayat ke-3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku, kita biasa sudah memiliki pemahaman bahwa hidup kita itu paling penting adalah bagaimana kebutuhan hidup kita dicukupi. Yang kita pikirkan adalah kebutuhan kita dicukupi, roti yang kita pikirkan. Saudaraku, roti ini adalah sesuatu yang kelihatan. Ketika engkau fokus untuk mencari rotimu, engkau akan dapat roti, tetapi roti ini adalah hanya sementara. Dan mungkin engkau akan menghabiskan energimu, engkau habiskan waktumu sepanjang hidupmu hanya untuk mencari roti. Dan engkau tidak punya tujuan hidup yang lain. Saudaraku, Tuhan tidak mau hidup kita hanya mencari roti, hanya memenuhi kebutuhan hidup. Dia tidak mau engkau menghabiskan umurmu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan punya tujuan yang lebih baik buat engkau. Tuhan punya hidup yang lebih baik buat engkau. Bukan hanya sekedar
memenuhi kebutuhan, mencari roti, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan apa? Supaya dia sengaja membuat engkau mengalami hal-hal yang demikian. Dia membuat engkau lapar, dia mencobai engkau supaya engkau mengerti. Tuhan mau kita mengerti bahwa hidup ini bukan hanya masalah kebutuhan, bukan hanya masalah roti. Dia mau engkau mengerti bahwa hidupmu adalah dari firman Tuhan. Tuhan menciptakan hidup yang terbaik bagimu. Ketika engkau tidak mengerti, engkau tidak akan memperoleh apapun dari kebenaran firman Tuhan. Kita perlu pahami, firman Tuhan ini memang tidak kelihatan oleh mata kita. Tetapi firman Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Saya mengajak kita melihat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ayat ke-3. Ibrani pasal 11 ayat ke-3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini, segala sesuatu yang terjadi ini adalah dijadikan oleh firman Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan yakni firman Tuhan ini menciptakan segala sesuatu yang kita lihat hari ini. Nah, Tuhan sudah menuliskan kehidupan yang terbaik buat kita semua anak-anaknya yang ada di dalam kerajaan Allah. Dia sudah menuliskan kehidupan yang baik, tujuan hidup yang baik, berkat-berkat yang dia berikan, pertolongan yang dia berikan, kesembuhan, segala sesuatu yang dia sudah berikan kepada kita. Dia sudah tuliskan semuanya, kuasa, dia tuliskan semuanya di dalam firman Tuhan. Dan dia berikan kepada kita yang ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika kita tidak memahami, kita tidak pernah tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, segala sesuatu yang tidak kelihatan ini akan kita peroleh ketika kita mempercayai, ketika kita mengimani firman yang tertulis itu. Ketika kita peroleh janji-janji Tuhan yang tertulis itu, dan kita mempercayai, dan kita mungkin melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, dan kita menghidupi sesuai dengan firman tersebut, maka firman yang tertulis itu, janji Tuhan yang tertulis itu akan mulai mencipta di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kehidupan yang terbaik sesuai yang tertulis itu. Dia akan mulai mencipta dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam kehidupanmu. Itu akan timbul dan kemudian akan engkau alami di dalam kehidupan jasmanimu sekarang ini. Apa yang Tuhan berikan kepada kita jauh melebihi daripada apa yang bisa kau pikirkan, apa yang bisa kau doakan, apa yang bisa kau kerjakan dengan kekuatanmu sendiri. Apa yang mau Tuhan sediakan buat kita itu ukurannya sungguh tidak terbatas. Hari ini Tuhan mau supaya engkau jangan seperti orang dunia, menggunakan cara-cara dunia, nilai-nilai dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk memperoleh kebutuhan hidupmu. Tuhan ajak kita hari-hari ini di dalam masa kita berdiam diri. Biarlah kita banyak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita temukan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan menciptakan kehidupan yang terbaik sesuai yang dia tulis. Karena Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang baru buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah hal yang pertama yang Tuhan mau ingin kita alami. Dia ingin kita hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kalau engkau hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, engkau hidup dengan nilai-nilainya, engkau mempercayai, engkau menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu, engkau ada di dalam kerajaan Allah. Engkau tidak akan tergoncangkan. Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat ke-24. Matius pasal 7 ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh
sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada banjir di dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah menjanjikan tidak ada goncangan. Tetapi Tuhan menjanjikan, Tuhan katakan kalau engkau mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan engkau sudah tahu, engkau sudah pahami, engkau sudah dengar, dan engkau melakukannya, maka pada saat goncangan itu datang, pada saat hujan itu datang, saat angin datang, saat banjir datang, semua orang akan mengalami. Tetapi engkau tidak akan roboh. Sebaliknya ketika engkau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau tidak hidup dengan nilai kerajaan Allah, maka engkau akan mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang yang lain. Ketika badai itu datang, ketika goncangan itu datang, maka robohlah rumah itu, hebatlah kerusakannya. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami kerusakan yang hebat. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami goncangan yang kuat, yang kolaps, saudaraku. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan nilai kerajaan Allah, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kerajaan Allah, engkau akan tetap berdiri kokoh. Bahkan setelah selesai goncangan ini, engkau akan mengalami berkat yang lebih lagi. Saudaraku, Tuhan katakan apa? Karena kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, biarlah kita mengucap syukur dan kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita hari-hari ini kita banyak mengucap syukur. Kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kita tahu bahwa kita tidak akan tidak akan tergoncangkan. Kita akan tetap berdiri kokoh. Mari kita hari-hari ini kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita banyak beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan. Apa itu ibadah dengan cara yang berkenan? Hari-hari ini kalau kita lihat, Tuhan membuat ibadah-ibadah yang ada di gereja tiba-tiba semuanya terhenti. Gedung-gedung yang mewah, peralatan sound system yang mewah, LED semua, semua yang keren itu tiba-tiba stop. Gedung-gedung semua tidak berfungsi. Semua orang dipaksa. Mau kaya, mau miskin, mau gereja besar, mau gereja kecil, semua dipaksa untuk ada di rumah. Hari ini kita pun beribadah secara online. Tidak tergantung kepada tempat. Saya ingat akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21. Saya bacakan Yohanes pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ayat 23, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus menjelaskan akan tiba waktunya kita menyembah Tuhan bukan berdasarkan tempatnya. Bukan tempat yang menjadi masalah. Apakah itu di Yerusalem ataukah itu di gunung. Bukan tempatnya. Tetapi caranya bagaimana engkau menyembah Tuhan. Dan Tuhan katakan Tuhan itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan mati bagi kita, satu hal yang terjadi pada diri kita adalah kita mengalami kelahiran baru. Manusia roh kita lahir baru. Sehingga kita sekarang bisa berhubungan kembali dengan Allah. Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan tidak mau lagi bergaul dengan manusia. Manusia terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh dan jiwa ini adalah untuk berinteraksi di dalam dunia ini dan kita hidup. Kita hidup, jiwa kita, pikiran, perasaan kita bereaksi terhadap
tubuh kita. Tubuh kita adalah panca indera yang berhubungan dengan dunia ini. Dan jiwa, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita terus bereaksi, terus menerus. Tetapi roh ini tidak terlalu penting, tidak berguna untuk kehidupan kita. Roh, manusia diciptakan ada roh, Tuhan tempatkan roh, itu untuk berhubungan dengan Allah. Binatang diciptakan tidak memiliki roh. Tetapi manusia diciptakan adalah roh. Ada roh. Roh itu ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menghembuskan rohnya. Impartasi daripada roh Allah itu ditempatkan kepada manusia. Sehingga manusia itu bisa menyadari ada sesuatu yang berkuasa, yang tidak kelihatan oleh mata dia. Dan dia selalu ingin mencarinya, ingin menyembahnya. Sehingga manusia ketika dia lahir di gunung, dia lahir di hutan, dia mungkin melihat ada pohon besar, dia sembah pohon. Dia lihat gunung besar, dia sembah gunung. Tetapi dia tidak tahu yang manakah Tuhan yang sebenarnya. Mereka belum tahu, saudaraku. Itulah fungsi roh. Roh itu akan membuat manusia itu selalu merasakan ada sesuatu yang berkuasa dan dia ingin menyembah. Sedangkan binatang yang tidak punya roh tidak bisa. Walaupun binatang diajarin untuk dia bisa meniru, nyanyi barangkali haleluya, haleluya. Tetapi tidak ada binatang, dia punya insting untuk mencari roh tersebut, mencari Tuhan tersebut. Nggak ada, nggak pernah. Kita nggak akan mungkin jumpa binatang pergi ke gereja, pergi ke masjid, pergi kemana-mana. Karena binatang tidak punya roh. Binatang tidak punya roh karena binatang memang diciptakan bukan untuk bergaul dengan Tuhan. Tetapi manusia diciptakan memiliki roh untuk bergaul. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak ingin lagi berhubungan dengan manusia. Sehingga roh ini terputus. Karena Tuhan tidak bergaul dengan orang berdosa. Nah, ketika Yesus mati bagi kita, dosa kita itu sudah dibayar. Yesus mati menggantikan kita. Dia menjalani hukuman mati bagi kita. Sehingga dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Karena sudah dijalani hukuman matinya oleh Tuhan. Maka kita tidak lagi diperhitungkan sebagai orang berdosa. Alkitab mencatat kita adalah orang yang dibenarkan. Kita adalah orang seperti orang yang tidak berdosa. Dalam keadaan seperti ini, maka kita sekarang berhak, kita bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Dan Yesus ajar kita untuk mulai berdoa kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam perjanjian lama bahkan kita tidak diajar bagaimanakah kita seharusnya berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika Yesus datang untuk kita, dia mati buat kita, dia ajar kita bagaimana kita sekarang sudah bisa berhubungan dengan Tuhan. Dia ajar kita untuk memanggil Tuhan itu Bapa. Sekarang kau panggil dia Bapa. Dan Tuhan katakan, kau sekarang boleh minta. Minta maka kau akan diberi. Cari kau akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan katakan lagi, ingat ya, kalau kau minta, kau mintalah dalam namaku. Maka kau akan diberi. Kau ingat, kalau kau minta, kau percaya saja kau sudah dapat. Maka kau akan menerima. Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus memberikan firman-firman yang begitu enak kepada kita? Karena Tuhan menginginkan kita datang kepadanya. Tuhan menginginkan kita, roh kita, manusia baru kita, manusia roh kita yang sudah dipulihkan, itu bisa menyembah dia, bisa datang kepada dia, bisa bersyukur, bisa minta, bisa apa saja yang penting engkau datang kepadanya. Tuhan begitu rindu bergaul dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuan utama, master skenario daripada Tuhan, dari penyelamatan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar kita diampuni dosa kita supaya kita masuk surga, tetapi paling penting adalah supaya Tuhan mendapatkan kita boleh kembali ke hadirat dia, boleh menyembah dia, boleh bergaul dengan dia. Nah, kalau Tuhan sudah mati bagi kita, roh kita pun sudah dipulihkan, kita bisa menyembah Tuhan. Tetapi kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita tidak rindu untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak mau menyembah Tuhan. Kita tidak mau mencari dia. Roh kita ini tidak mau mendekat kepada dia. Maka Yesus gagal membuat kita kembali kepada Bapa dengan kematiannya. Dan maaf, kalau engkau tetap tidak punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, rohmu tidak punya kerinduan, engkau hidup sama seperti ketika engkau belum menerima Yesus. Maka apa bedanya engkau dengan orang yang belum diselamatkan? Orang yang belum diselamatkan, bahkan orang Israel sekalipun,
rohnya belum dipulihkan. Mereka tidak bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Mereka tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak bergaul dengan orang berdosa. Tetapi kita yang sudah dibenarkan, kenapa kita tidak mau mendekat kepada Tuhan? Itulah kerinduan Tuhan untuk Dia boleh mendapatkan kita. Roh yang ditempatkan di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Tuhan mau manusia roh kita sekarang ini kita mendekat, bergaul kepada Dia. Maaf kalau engkau tidak suka bergaul, rohmu tidak mau menyembah, bergaul dengan Dia. Maaf, apa bedanya engkau dengan binatang? Binatang diciptakan hanya memiliki tubuh dan jiwa dan tidak memiliki roh. Dan mereka memang diciptakan bukan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk bergaul dengan Tuhan. Tetapi kenapa kita berhidup dengan bersikap seperti binatang yang tidak punya roh? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan sedang mengajar kita menyembah Tuhan. Itu bukan karena tempatnya, tidak penting tempatnya, tetapi adalah kerinduan rohmu, hatimu, hidupmu adalah untuk mendekat kepada Dia. Walaupun dipisahkan oleh tempat, walaupun engkau tidak bisa datang kepada gereja, di rumah pun Tuhan akan menjumpai engkau ketika engkau punya kerinduan. Manusia rohmu ingin mendekat kepadanya. Hari ini saya percaya walaupun kita ibadah secara online, Tuhan hadir karena engkau ingin mencari wajahnya. Ketika manusia rohmu mau mendekat kepada Dia, Dia akan menjumpai engkau. Dia akan tinggal di dalammu. Dia akan memberkati hidupmu. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan, yang Tuhan inginkan melalui goncangan ini. Di dalam Hagai katakan ketika Tuhan menggoncang bangsa-bangsa, maka barang-barang yang indah-indah dari segala bangsa itu akan datang mengalir memberkati rumah Tuhan, saudaraku. Ada barang-barang yang indah-indah, ada berkat yang luar biasa. Ketika Tuhan menggoncang, maka semua berkat itu akan mengalir ke dalam rumah Tuhan. Saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita, Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah rumah Tuhan, bait Allah tersebut? Saudaraku, ketika Yesus memulihkan hubungan kita melalui kematiannya di kayu salib, maka kita sekarang ini adalah bait Allah. Tadinya Tuhan tidak mau bergaul dengan kita, tetapi sekarang Tuhan mau tinggal di dalam kita. Dia mau jadikan hidup kita adalah rumahnya, tempat tinggal Dia. Dan ketika kita menjadi rumah Allah, maka ketika Tuhan menggoncang, rumah Allah akan mengalami berkat, saudaraku. Saudaraku, Tuhan menjanjikan ada berkat bagi baitnya, bagi rumahnya. Dan kita yang adalah baitnya, kita yang adalah rumahnya ini akan mengalami berkat tersebut. Pertanyaannya, apakah kita sekarang ini bertindak sebagai bait Allah? Apakah engkau sedang merasa dirimu ini adalah sebagai rumah Allah, tempat tinggal Allah? Apakah yang kau pikirkan, yang kau lakukan, yang kau perkatakan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah? Saudaraku, kalau engkau berpikir bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupanmu, ini adalah tempat tinggal Allah, seharusnya Allah tinggal dalam diri kita, mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Seharusnya apa yang kau perkatakan mencerminkan ada Tuhan di situ. Apa yang kau pikirkan adalah pikiran-pikiran sesuai dengan keinginan kehendak Tuhan, saudaraku. Apa yang kau lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah keinginan Tuhan, saudaraku. Tetapi hari-hari ini begitu banyak anak-anak manusia yang sudah diselamatkan. Engkau berkata bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau berkata bahwa engkau adalah bait Allah. Tetapi yang terjadi adalah jauh daripada itu. Engkau pergunakan tubuhmu, yang kau lakukan itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Engkau melakukan dosa, engkau berzina, engkau berjudi, engkau merusak tubuhmu dengan rokok, engkau merusak tubuhmu dengan narkoba, engkau habiskan waktumu untuk hal-hal yang berdosa, saudaraku. Itu bukan tempat tinggal Allah. Kalau Allah tinggal di dalam hidupmu, engkau tidak akan melakukan dosa. Engkau membenci dosa karena Allah ada di dalam dirimu, menentang itu, dan Dia tidak ingin engkau hidup di dalam dosa. Tetapi kalau pikiranmu, perasaanmu, jiwamu adalah jiwa yang tidak seperti engkau memiliki Allah, maka tubuhmu bukan bait Allah.
Bayangkan setiap hari engkau hidup di dalam pikiran-pikiran yang cabul, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, saudaraku, pikiran yang negatif, pikiran yang ditanamkan oleh iblis. Setiap hari iblis menanamkan pikiran negatif dan engkau hidup dengan pikiran yang negatif tersebut. Engkau bukan bait Allah. Engkau adalah bait setan, saudaraku. Saudaraku, saya mau ngajak kita melihat di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat ke-44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan katakan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kita cenderung ingin melakukan keinginan bapa kita. Kita selalu pengen melakukan keinginan bapa kita. Mulut kita mungkin berkata, saya adalah anak Allah, Bapakku adalah Allah itu sendiri. Tetapi Tuhan katakan, ini akan terjadi, engkau akan melakukan keinginan Bapamu. Mari kita lihat diri kita sendiri, hanya kita dan Tuhanlah yang tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada dalam rancangan hidup kita, apa yang engkau kerjakan, hanya Tuhan. Engkau boleh bersembunyi dari manusia, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan selalu tahu. Dan kita selalu tahu apa yang kita kerjakan. Kalau engkau hidup dengan penuh dengan dusta, engkau hidup dalam kepahitan, engkau hidup di dalam kemarahan, engkau hidup dalam kebencian, engkau hidup di dalam dendam, engkau hidup di dalam tipuan, engkau hidup di dalam dosa. Setiap hari, baik pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, hatimu, perbuatanmu, semuanya adalah keinginan iblis. Bagaimana kita bisa katakan bahwa ini adalah rumah Tuhan? No, iblis sedang tinggal di dalam hidup kita. Iblis mengendalikan hidup kita. Dia mengendalikan otakmu, dia mengendalikan pikiranmu, dia mengendalikan perasaanmu, dia mengendalikan kehendakmu, dia mengendalikan tindakanmu. Kalau ini adalah bait Allah, ini adalah rumah Allah, seharusnya Allah lah yang mengendalikan hidupmu. Tuhan Yesuslah yang mengendalikan hidupmu. Roh Kuduslah yang mengendalikan hidupmu. Seharusnya ketika Tuhan bertata, Tuhan hidup di dalam rumahnya ini, maka yang keluar adalah buah Roh Kudus. Yang keluar adalah kasih, yang keluar adalah sukacita, ada kebajikan, ada kemurahan, ada penguasaan diri. Yang keluar adalah buah-buah roh. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini, begitu banyak anak-anak Tuhan, engkau tidak membiarkan tubuhmu menjadi bait Allah. Engkau membiarkan iblis tinggal di dalam rumahmu, di dalam tubuhmu, dan mengendalikan seluruh hidupmu. Hari ini adalah hari-hari di mana kita membereskan bait Allah ini. Mari kita singkirkan semua yang najis, semua yang kotor pada bait ini. Kita bersihkan, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Hari ini mari kita persembahkan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita. Membiarkan Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Saya mau berkata, sekalipun goncangan sedang menggoncang seluruh dunia, engkau yang ada di dalam kerajaan Allah, engkau bukan hanya tidak tergoncangkan, engkau akan berdiri kokoh. Dan bukan hanya itu, Tuhan akan mendatangkan berkat-Nya yang limpah, akan mengalir dari mana-mana, memberkati bait-Nya, memberkati rumah-Nya yang Dia kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan takut akan goncangan ini. Ya, kita perlu bijaksana, kita tidak perlu keluar dari rumah sampai pemerintah kita sudah membereskan masalah ini, sampai keadaannya sudah tenang, penyebarannya sudah bisa diatasi.
Kita boleh keluar lagi, beraktivitas lagi. Percayalah kepada Tuhan, menggunakan waktu-waktu yang ada pada hari ini untuk kita membereskan hidup kita. Biarlah kita membangkitkan kembali, kita bereskan manusia roh kita banyak menyembah Tuhan lagi. Mari kita bereskan bait Allah ini, kita bereskan dari semua kehidupan yang begitu kacau. Jangan biarkan iblis mengendalikan lagi. Tolaklah, usirlah iblis dan undanglah Roh Kudus untuk menguasai seluruh hidupmu, mengendalikan seluruh hidupmu. Saya percaya hari-hari ini kita yang ada di dalam kerajaan Allah, kita akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berdoa buat setiap kita yang hari ini engkau sedang sesak dalam goncangan ini. Engkau yang dalam ketakutan, baik dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam apapun yang kau sedang hadapi ini. Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Hari ini jangan seperti bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang sedang digoncang-goncang oleh Tuhan. Tetapi hari ini masuklah dalam kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dibereskan oleh Tuhan. Tuhan akan membereskannya buat engkau. Mari hari ini engkau bawa hidupmu, hidup manusia rohmu yang sudah dipulihkan, manusia barumu, untuk mendekat kepada Tuhan, mencari Dia lebih dekat. Ketika engkau ada di dalam hadiratnya, ketika engkau mendekat kepadanya, engkau akan diberkati. Hadiratnya akan memulihkan keadaanmu. Hari ini mari kita bereskan hidup kita, tubuh kita, bereskan bait Allah ini. Biarkan bait Allah ini boleh dipenuhi dengan kepenuhan Allah yang akan memberkati seluruh hidupmu, mengendalikan seluruh hidupmu, membawa engkau kepada kehidupan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagimu. Mari engkau berdoa. Kita bersama doa. Saya mau doakan untuk Bapak Ibu. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga yang kami kasihi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari ini kami mengalami goncangan Tuhan Yesus. Dunia sedang mengalami goncangan. Tetapi hari ini Engkau menguatkan kami. Engkau berkata kepada kami, jangan takut Tuhan. Tetapi Engkau membawa kami Bapa untuk kami masuk di dalam kerajaan-Mu. Untuk kami mencari kerajaan-Mu. So Engkau berkata bahwa kerajaan-Mu tidak akan pernah tergoncangkan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan Yesus. Engkau lihat kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Bapa, mereka yang hidup dengan nilai-nilai dunia selama ini Tuhan. Hari ini Engkau jamah Tuhan. Bawa anak-anak-Mu untuk mengalami kerajaan-Mu. Bawa anak-anak-Mu untuk mengalami untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa mereka boleh mengalami apa yang sudah Kau rancangkan bagi mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka tidak fokus lagi seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau. Tetapi mereka sungguh-sungguh hidup mempercayai kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu akan menciptakan kehidupan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Ciptakanlah Bapa kehidupan yang terbaik sebagaimana sudah Kau sediakan bagi mereka. Pulihkan keekonomi mereka, pulihkan keuangan mereka, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau bawa mereka untuk mengalami rancangan yang baik dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan Tuhan untuk memberkati mereka. Pulihkan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Bapa hari-hari ini anak-anak-Mu Bapa semakin dekat dengan Engkau. Hari-hari ini Bapa, biarlah manusia roh mereka semakin mendekat kepada Engkau. Sebab Engkau telah menebus mereka Bapa supaya manusia roh mereka boleh bergaul dengan Engkau Tuhan Yesus. Ajar mereka Bapa untuk mereka tidak fokus kepada bangun gereja. Tetapi mereka fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Mereka mau lebih dekat lagi bersekutu, bergaul dengan Engkau setiap hari. Memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Meminta bersekutu, mendengar isi hati-Mu. Ajar mereka untuk terus bergaul dengan Engkau. Nah, hamba berdoa Bapa, biarlah Bapa Engkau tinggal, Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam kehidupan mereka. Tinggallah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadikanlah mereka Bapa rumah-Mu yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Kuduskan rumah ini Tuhan Yesus. Engkau kuduskan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Bapa, biarlah hari-hari ini Bapa, anak-anak-Mu Bapa boleh membersihkan rumah mereka dari semua kenajisan Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu boleh tinggal di dalam mereka. Dan mereka tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan hidup mereka boleh diberkati. Terima kasih Tuhan.
Hamba tidak tahu apa yang menjadi kesesakan pergumulan anak-anakmu, tapi hamba berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong mereka dengan cara-Mu yang ajaib dan memulihkan mereka, membawa mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah tinggal di rumah. Mari semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Gunakan waktu-waktu kita ada di rumah ini banyak mendekat dengan Tuhan, banyak bergaul dengan keluarga kita. Hubungan yang selama ini kurang dekat, mari kita bangun hubungan itu menjadi lebih baik lagi. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mau memberkati Bapak Ibu. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu di dalam hari-hari mereka. Engkau memberkati seluruh kegiatan mereka. Berkati mereka Tuhan di dalam mereka mencari Engkau. Biarlah mereka boleh mendapatkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih karunia yang tidak putus-putusnya, yang tidak terbatas di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di dalam ibadah kita yang berikut.